Oke, saya bagikan sambil menunggu yang lainnya. Baik, kita masuk ke epistemologi Kristen, pengetahuan tentang Allah. Epistemologi Kristen itu cabang dari filsafat yang membahas bagaimana manusia dapat mengetahui Allah dan kebenarannya. Kebenarannya yang mutlak melalui firman-Nya atau melalui kitab suci. Jadi satu-satunya standar kebenaran orang percaya itu hanya firman Tuhan ya untuk menguji segala sesuatu. Dalam kerangka Kristen, pengetahuan tentang Allah itu berpusat pada wahyu. Baik itu wahyu umum maupun wahyu khusus. Nah, sekarang kita masuk ke wahyu umum terlebih dahulu ya. Di dalam wahyu umum itu Allah menyatakan dirinya melalui ciptaan. Jadi seperti Mazmur 19 ayat 2 sampai 4, Roma 1 ayat 20. Melalui alam semesta manusia dapat mengetahui keberadaan dan sifat Allah seperti kebesarannya, kekuasaannya dan sebagainya. Mari kita coba baca dulu di Mazmur 19 ayat 2 sampai 4. Minta tolong Pak Max untuk membacakan buat kita. Mazmur 19 ayat 24 sampai 4. Mazmur 19 ayat 2 sampai 4. Silakan. Ya, sudah ketemu? Tes. Ya, atau Bu Christine silakan. Kalau sudah ketemu. Saya nggak bisa lihat di kecil. Saya biasa pakai HP, tapi HP-nya kita kayak Oh, oke. Ya, oke. Silakan Pak. Pak Max. Pak Max masih di sana? Halo, Pak Max. Tes. Shalom, Pak Max. Masih di situ? Kayaknya Pak Max sudah keluar nih. Oke, kita lanjut nomor 2, wahyu khusus. Kalau tadi ada wahyu umum, itu melalui alam semesta, melalui manusia, itu dapat mengetahui keberadaan dan sifat-sifat Allah, kebesarannya, kekuasaannya. Melalui wahyu khusus, Allah menyatakan diri secara langsung melalui firman-Nya atau melalui Alkitab dan melalui Yesus Kristus, seperti yang ada di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3. Wahyu ini memberikan pengenalan yang mendalam tentang karakter, kehendak, dan rencana penyelamatan Allah. Jadi pengetahuan tentang Allah di dalam epistemologi Kristen itu bersifat relasional dan bukan hanya sekedar intelektual ya. Hal ini dimungkinkan melalui pekerjaan Roh Kudus yang menerangi hati setiap manusia yang percaya kepada Kristus, sehingga mereka dapat memahami kebenaran Allah.
Jadi seseorang bisa mengerti firman Tuhan, mengenal kebenaran yang sejati itu kalau Roh Kudus berkuasa membukakan pengertian dan logikanya manusia, sehingga manusia itu bisa mengerti terhadap kebenaran, sehingga mereka dapat memahami keberadaan Allah. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 14. Karena itu iman menjadi fondasi utama di dalam memperoleh pengetahuan tentang Allah. Karena tanpa iman, manusia itu tidak dapat mengenalnya secara benar, tidak bisa mengenal Allah secara benar ya. Ibrani 11 ayat 6. Nanti bisa saudara cari. Ibrani. Ya, ada ketemu. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama adalah mengenal Allah menurut filsafat teologi Kristen. Permisi, ada yang gabung? Shalom Pak Dani. Selamat bergabung. Kita lanjut ya. Mengenal Allah menurut filsafat teologi Kristen. Dalam filsafat teologi Kristen, mengenal Allah adalah suatu proses yang mencakup pengetahuan intelektual, pengalaman pribadi, dan hubungan spiritual yang mendalam. Jadi ada beberapa poin penting ya terkait dengan hal ini. Pertama, pengenalan Allah melalui wahyu, baik itu wahyu umum maupun wahyu khusus. Wahyu umum, Allah dikenal melalui ciptaannya. Di dalam alam semesta, keindahan, keteraturan, hukum alam itu mencerminkan keberadaan dan kebesaran Allah. Mazmur 19 ayat 1 sampai 4 ya, dan Roma 1 ayat 20. Wahyu ini bersifat universal dan dapat diakses oleh semua manusia. Permisi, ada yang bergabung? Ya, shalom Bu Ayu, selamat datang. Baik, kita lanjutkan. Saya ulangi, pengenalan Allah itu bisa melalui wahyu umum dan wahyu khusus, general revelation dan special revelation. Wahyu umum ya, kita lihat dulu ya. Allah dikenal melalui ciptaannya. Dalam alam semesta, keindahan, keteraturan, dan hukum alam mencerminkan keberadaan dan kebesaran Allah. Mazmur 19 ayat 1-4, Roma 1 ayat 20. Wahyu ini bersifat universal dan dapat diakses oleh semua manusia. Coba kita baca dulu Roma 1 ayat 20, minta tolong Bu Ayu membacakan buat kita. Roma 1 ayat 20. Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat langsung kepada pikiran dari karyanya sejak diciptakan, sehingga mereka tidak dapat dari. Ya, jadi kita bisa melihat keagungan Tuhan itu dari gunung, dari pantai, dari lautan. Kita bisa melihat kebesarannya ya. Kalau tadi wahyu umum, general revelation, sekarang wahyu khusus. Wahyu khusus itu Allah menyatakan diri secara langsung melalui firman-Nya, yaitu Alkitab. Dan melalui inkarnasi Yesus Kristus, seperti yang ya, salam Bu Yani.
Shalom ya. Jadi kita lanjut ya. Kalau wahyu khusus itu Allah menyatakan diri secara langsung melalui firman-Nya, yaitu Alkitab, dan melalui inkarnasi Yesus Kristus. Ibrani 1 ayat 1 sampai 3, Yohanes 1 ayat 14. Coba kita lihat dulu di Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Dan 1 ayat 1 sampai 3, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi. Ayat 2, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berat menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadi alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan penopang segala yang ada dengan firman-Nya yang berkekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk sebelah kanan yang besar di tempat yang tinggi. Lanjut ke Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat pembiarnya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, kasih karunia dan kebenaran. Ya, jadi wahyu ini memberikan pengetahuan yang lebih spesifik mengenai sifat, kehendak, dan rencana Allah. Yang kedua, Allah yang dapat dikenal tetapi tak terpahami sepenuhnya. Jadi saya memberikan penjelasan, otak logika kita yang terbatas ini tidak mungkin bisa mengerti secara tuntas pribadi Allah yang tak terbatas. Jadi kalau ada orang yang mengklaim kita harus mengerti Allah secara tuntas, yaitu sama saja dengan mencedok air dengan cangkir, mencedok air samudra dengan cangkir. Yang didapatkan cuma air sebanyak cangkir itu saja, karena masih banyak lagi di samudra. Demikian juga kalau misalnya orang mengharuskan mengenal Allah itu bisa mengerti tuntas dengan akal budi kita. Justru Allah Tritunggal itu yang masuk akal. Allah Tritunggal itu karena dia tidak terbatas, maka tidak mungkin terselami secara tuntas oleh otak kita yang terbatas. Jadi itu jawaban secara filosofisnya. Yang kedua, Allah yang dapat dikenal tetapi tak terpahami sepenuhnya. Kalau mengharapkan Allah yang tak terbatas itu harus bisa mengerti secara tuntas oleh otak logika manusia yang terbatas, itu seperti yang saya jelaskan tadi. Sekali lagi, mencedok air di tengah samudra dengan gelas cangkir, maka kita hanya dapat segelas cangkir itu saja, segelas air di cangkir itu saja. Nah, tadi ada inkarnasi ya, tadi inkarnasi Yesus adalah doktrin Kristen yang menyatakan bahwa Allah yang kekal mengambil rupa manusia dalam diri Yesus Kristus. Dalam inkarnasi, firman atau logos menjadi manusia tanpa kehilangan sifat keilahian. Yesus Kristus adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati, yang lahir dari perawan Maria melalui karya Roh Kudus. Jadi tujuan utama inkarnasi adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus, serta untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Inkarnasi juga menunjukkan kasih dan kerendahan hati Allah di dalam mendekati umatnya. Nah, dia kan maha kudus ya, sedangkan manusia itu berdosa. Karena nggak ada jalan lain untuk mendekati manusia, maka dia menjadi manusia. Demikian juga kalau kita mengharapkan Allah yang tak terbatas itu bisa dimengerti secara tuntas oleh logika kita yang terbatas, maka kita hanya mengenal Allah dalam tanda petik yang terbatas itu sebenarnya.
Nah, kekristenan tidak demikian ya. Kami mempercayai Allah yang tak terbatas yang melampaui logika. Di dalam Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi 3 pribadi, 1 hakikat. Allah yang menjadi manusia, menebus manusia yang berdosa, yang percaya kepadanya. Jadi semua itu bukan tidak masuk akal, tetapi melampaui akal. Kita yang terbatas, akal kita yang terbatas, itu harus tunduk pada yang tak terbatas. Tunduk pada firman Tuhan. Nah, di dalam teologi Kristen, Allah adalah pribadi yang dapat dikenal. Tetapi pengetahuan tentang Dia itu tetap terbatas oleh keterbatasan manusia. Nah, Allah yang transenden atau melampaui segalanya, sekaligus imanen yang hadir di dalam kehidupan manusia. Itu memungkinkan manusia mengenal Dia melalui kasih karunia dalam pribadi Yesus. Jadi kalau saudara ingin mengenal pribadi Allah, saudara harus mengenal Yesus. Tidak ada yang lain, karena Dia adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Ayub 11 ayat 7 firman Tuhan katakan, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Jadi ini menunjukkan bahwa manusia itu tidak pernah bisa sepenuhnya atau secara tuntas memahami Allah yang tak terbatas. Sekarang yang ketiga, kita mengenal Allah sebagai hubungan personal secara pribadi ya. Dalam filsafat Kristen, mengenal Allah itu melibatkan hubungan pribadi yang erat dengan Dia. Bukan sekedar pengetahuan teoritis. Hubungan ini dicapai melalui iman kepada Yesus Kristus, melalui doa, melalui penyembahan, dan dengan ketaatan kita. Dan ingat, kalau kita datang kepada hadirat Allah, kita datang kepada pribadi yang maha kudus di tempat yang maha tinggi. Maka cara-caranya juga harus dilakukan dengan benar, dengan sopan, dengan penuh kehormatan, bahwa kita menghadiri tahta hadirat Allah di dalam nama Yesus. Yohanes 17 ayat 3 menyatakan bahwa hidup yang kekal adalah mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi hal ini menekankan bahwa pengenalan Allah adalah inti dari hidup yang kekal. Saudara ingin memperoleh hidup yang kekal, setelah kemah kita di bumi ini dibongkar, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Nah, kalau saudara ingin menanyakan apakah iman saya iman yang benar, iman yang menyelamatkan, atau iman yang perasaan sendiri, saudara bisa tanyakan dalam pribadi saudara. Apakah saudara yakin kalau misalnya detik ini juga, malam ini juga saudara dipanggil Tuhan, saudara pasti di surga kelak bersama dengan Juru Selamat, bersama dengan Yesus? Kalau ada sedikit saja keraguan, berarti iman saudara masih belum genuine. Iman yang genuine itu anugerah Roh Kudus. Roh Kudus pasti meyakinkan kepada saudara bahwa seluruh dosa-dosa saudara dihapus, ditebus oleh Kristus di kayu salib. Nah, kalau saudara masih ragu, berarti menunjukkan bahwa iman saudara masih belum iman yang menyelamatkan, belum salvation faith, belum genuine faith. Nah, caranya adalah saudara mohon Roh Kudus untuk menganugerahkan iman yang genuine, iman yang menyelamatkan itu. Kalau masih ada sedikit saja keraguan di hati saudara, kalau saudara meninggal nanti saudara akan kemana? Tetapi orang juga dianugerahi iman yang menyelamatkan, Roh Kudus akan membuat dia yakin bahwa seluruh dosanya sudah ditebus, sudah diselesaikan oleh Kristus. Jadi kapanpun kita meninggal, kita pasti bersama dengan Dia di surga. Bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Allah yang penuh kasih memilih kita dan menebus kita. Bukan juga karena kesalahan kita atau ketaatan kita, tapi sekali lagi karena anugerahnya, karena kasihnya yang kekal kepada kita.
Dan untuk itu kita dituntut untuk tanggung jawab untuk memberitakan kabar baik ini, kabar sukacita ini kepada orang lain. Nah kalau itu juga belum ada, itu menunjukkan bahwa iman saudara masih palsu. Misalnya saudara tidak ada kemauan untuk memberitakan Injil, untuk pergi keluar, untuk mengerjakan misi, atau menceritakan bahwa saudara dosa-dosa saudara ditebus oleh Tuhan. Nah itu justru menunjukkan bahwa iman saudara masih belum salvation fit, ya, belum iman yang genuine. Nah mintalah kepada Roh Kudus untuk menganugerahkan iman yang genuine itu. Yang keempat, peran akal budi dan iman. Filsafat Kristen memandang akal budi sebagai alat untuk memahami wahyu Allah. Tetapi iman adalah dasar utama untuk mengenalnya. Iman melampaui logika manusia dan memungkinkan manusia untuk menerima kebenaran ilahi yang diungkapkan oleh Allah. Anselm Bush dari Canterbury pernah berkata, "Credo ut intelligam." Aku percaya supaya aku mengerti. Nah, kita bisa percaya itu pun anugerah, ya. Roh Kudus yang menganugerahkan iman kepada kita sehingga kita bisa percaya kepada Yesus. Itu menunjukkan bahwa iman adalah pintu menuju pengetahuan yang lebih mendalam tentang Allah. Kalau saudara diberi anugerah iman yang sejati, iman yang menyelamatkan, itu saudara tahu apa yang saudara percaya. Banyak orang yang ditanya, saudara percaya Yesus? Percaya. Percaya apa tentang Yesus? Tidak tahu, pokoknya percaya. Nah itu bukan iman, saudara. Iman sejati itu tahu apa yang dia percaya. Tahu bahwa Yesus mati untuk dosa-dosaku. Tahu bahwa Yesus sudah berkorban mati bagi dosa-dosaku. Dan menyediakan tempat bagi dosa-dosaku. Sehingga kapanpun aku mati, kapanpun aku dipanggil, aku bersama dengan dia di surga. Bukan karena kehebatanku, tapi karena kasihnya yang begitu besar terhadap diriku. Karena itu membuatku bekerja mati-matian, melayani mati-matian, memuliakan Tuhan. Itu iman yang sejati, saudara. Iman yang sejati mendorong orang percaya untuk melayani Tuhan. Credo ut, ini saya kasih footnote, ya. Credo ut intelligam itu ungkapan yang berarti aku percaya supaya aku mengerti. Jadi pemikiran dari teolog dan filsuf Kristen Anselmus dari Canterbury yang menggunakan untuk menggambarkan pendekatannya terhadap iman dan pengetahuan. Dalam pandangannya, seseorang harus terlebih dahulu memiliki iman kepada Allah sebelum dapat memahami kebenaran-kebenaran teologis atau memperoleh pemahaman yang mendalam tentang Allah. Gampangnya, kalau saudara ingin mengenal pribadi juru selamat, pribadi Allah, ya baca firman Tuhan. Itu gampangnya. Nah sekarang kita melihat manifestasi sifat-sifat Allah. Mengenal Allah itu berarti memahami sifat-sifatnya. Seperti kasih, keadilan, kekudusan, kemahakuasaannya. Dalam kekristenan, sifat-sifat Allah itu dimanifestasikan melalui tindakan dan karyanya dalam penciptaan, dalam pemeliharaan, dalam penebusan, dan pernyataannya kepada manusia. Beberapa manifestasi utama sifat Allah itu, yang pertama kasih. Allah itu menunjukkan kasihnya melalui pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa manusia yang percaya kepada Dia. Mari kita baca ayat yang terkenal, Yohanes 3 ayat 16. Silakan dibacakan yang keras. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah ini jaminan, ya. Saudara percaya kepada Yesus, saudara akan beroleh hidup yang kekal. Saudara menolak Yesus, saudara menolak keselamatan yang ditawarkan.
Nah, berita ini sampaikan juga kepada orang lain. Bahwa kamu orang berdosa, kamu butuh juru selamat kalau kamu ingin bersama dengan Tuhan, bersama Allah di surga. Kamu menolak juru selamat, ya berarti menolak keselamatannya juga. Kasih Allah itu bersifat universal ya, tak bersyarat dan abadi. Maka kalau kita memberitakan Injil juga jangan pilih-pilih ya. Misalnya hanya dari suku tertentu saja, kaum tertentu saja, orang yang kaya saja, dan sebagainya. Berita itu harus disampaikan ke segala bangsa, suku, golongan. Sifat yang berikutnya adalah kekudusan. Allah adalah kudus dan tidak bercela, terpisah dari dosa, dan memanggil umatnya untuk hidup kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Tolong dibaca yang keras. 1 Petrus 1 ayat 16. 1 Petrus 1 ayat 16. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab kudus kata Yesus. Nah, jadi apalagi kita yang pelayan ya, kita mesti menjaga kekudusan itu. Kita memang natur kita berdosa, tetapi kita kudus itu karena kita dikuduskan. Kita dilayakkan. Jadi jangan menganggap diri saudara lebih baik dari orang lain, diri saudara lebih unggul dari orang lain, tetapi sadari bahwa kita yang berdosa ini dipilih Allah, dikuduskan Allah. Kekudusannya terlihat di dalam standar moral yang ditetapkan, dan itu juga harus tercermin dalam kehidupan kita ya. Yang ketiga, sifat keadilannya. Allah itu adil di dalam menghukum dosa dan membenarkan orang yang percaya melalui karya penebusan Kristus. Roma ayat 3 Roma pasal 3 ayat 25 sampai 26. Keadilannya tidak pernah memihak atau berubah. Mari kita lihat Roma 3 ayat 25-26. Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya hal ini membuatnya untuk menunjukkan keadilan, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada kesabaran. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ya, seperti itu ya. Keadilannya tidak pernah memihak atau berubah. Jadi kalau Allah itu maha adil, itu berarti satu dosa pasti dihukum. Dan upah dosa adalah maut. Karena itu semua orang butuh Yesus. Tanpa juru selamat, satu dosa sudah cukup mengantar kita ke neraka. Karena dia maha adil. Kalau dia maha adil itu satu dosa harus dihukum, dan upah dosa adalah maut. Dan berita ini sampaikan juga kepada orang-orang yang belum mengenal Injil sudah. Satu dosa itu sudah cukup mengantar kita ke neraka. Karena itu siapapun, nggak peduli saudara raja, nggak peduli saudara perdana menteri, saudara presiden, saudara butuh Yesus, atau saudara binasa tanpa juru selamat. Yang keempat, kemahakuasaan. Allah itu memanifestasikan kemahakuasaannya di dalam menciptakan dan memelihara alam semesta. Kejadian 1 ayat 1, Mazmur 33 ayat 6. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mari kita lihat Mazmur 33 ayat 6. Mazmur 33 ayat yang ke-6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Yang kelima, kemahatauan.
Allah mengetahui segala sesuatu, termasuk masa lalu, masa kini, masa depan, serta memahami hati manusia. Bahkan sebelum kita berdoa, sebelum kita memohon, Dia tahu. Bahkan motivasi kita melayani, Dia tahu. Apakah kita hanya mengejar berkat-berkatnya saja? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia apa adanya? Dia tahu sudah. Seperti yang katakan Mazmur 139 ayat 1-4, nanti sudah bisa cari sendiri ya. Kemahathiraan Allah hadir di mana-mana, tetapi secara khusus hadir melalui Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Mazmur 139 ayat 7-10, Yohanes 14 ayat 16-17. Mari kita lihat di Yohanes dulu, Yohanes 14 ayat 16-17. John 14 verse 16-17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan Dia memberikan kamu. Jadi kalau kita bisa mengenal Yesus secara pribadi ya, seperti kita belajar dari kebenaran pada malam hari ini, kita harusnya bersuka cita ya, bahwa kita diperbolehkan mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Itu seharusnya menjadi dasar sukacita kita hidup di dalam juru selamat. Yang ketujuh, anugerah, sifat anugerah dan belas kasihan. Allah memanifestasikan anugerahnya di dalam memberikan keselamatan sebagai hadiah yang tidak layak diterima manusia. Efesus 2 ayat 8-9. Belas kasihannya dilihat di dalam kesabarannya terhadap dosa manusia. Coba kita lihat Efesus 2 ayat 8-9. Efesus 2, 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang mengandalkan diri. Nah, saya terlibat perdebatan di Jakarta dengan orang yang kandidat S3 ya. Dengan bodohnya dia mengatakan, aku percaya Yesus karena aku mau percaya. Itu menunjukkan kebodohan kedunguannya yang hakiki. Yang merasa seolah-olah dia layak. Dia percaya Yesus karena memang dia mau. Berarti dia merasa lebih baik dari orang lain. Karena banyak orang yang tidak mau mengenal Yesus. Padahal Efesus 2 ayat 8-9 tadi jelas mengatakan, kita bisa percaya kepada Tuhan kalau Roh Kudus bisa menyatakannya kepada kita. Memberikan pengertian kepada kita. Bahkan menganugerahkan iman kepada kita. Baru kita bisa percaya. Balik lagi konteksnya adalah semua dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Manifestasi sifat-sifat Allah ini paling sempurna dinyatakan di dalam pribadi Yesus. Yang adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kolose 1 ayat 15. Melalui Kristus, manusia dapat mengenal Allah secara nyata. Kasih dan keadilannya tidak mungkin kontradiksi atau saling bertabrakan. Jadi Ia Maha Adil, itu berarti setiap dosa apapun harus dihukum. Dan upah dosa adalah maut. Karena itu semua manusia itu juru selamat. Atau binasa tanpa juru selamat, harus menanggung sendiri semua dosa-dosanya dari lahir sampai mati. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat yang 15. Ya, silakan. keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang turut lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya. Jadi Ia Maha Kasih, mengampuni dosa sebesar apapun juga.
Jadi bagi mereka yang percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka Ia Maha Kasih. Ia tidak bisa begitu saja asal mengampuni dosa manusia, sebab Ia juga Maha Adil. Kalau Maha Adil berarti satu dosa harus dihukum, dan upah dosa adalah maut. Jadi seperti yang katanya Donditan itu ya, dia pakai logika yang bodoh ya. Kalau Dia Maha Kasih kan bisa aja asal mengampuni tanpa harus mati di kayu salib. Dia gobloknya luar biasa. Allah itu Maha Kasih, tapi Dia juga Maha Adil. Kasih dan keadilannya itu tidak mungkin bertabrakan. Kalau Maha Adil itu berarti satu dosa harus dihukum, dan upah dosa adalah maut. Nah untuk itulah karena nggak ada jalan Dia jadi manusia. Jadi kasih dan keadilannya dinyatakan di dalam Kristus, sehingga dosa manusia yang percaya kepadanya tidak bisa lagi ditagih. Karena sudah dibayar lunas dengan darahnya Maha Kudus di atas kayu salib. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan menyalakan kameranya. Salam Pastor, saya mulanya tadi tentang filsafat itu, filsafat umum itu dari perjanjian lama ya? Apa? Filsafat umum. Ya, tadi kita berbicara secara umum itu kalau mengenal Allah, mau mengenal Allah itu pendekatannya ada dua. Ada yang lewat umum, wahyu umum, melalui alam, semesta, ciptaan, makhluk, dan sebagainya. Ada juga melalui khusus, yaitu melalui firman-Nya, melalui Yesus. Jadi pendekatannya ada wahyu umum, ada wahyu khusus. Ya, wahyu umum itu apakah semuanya di perjanjian lama atau wahyu khusus itu di perjanjian baru gitu ya? Wahyu umum itu ada di dua-duanya, baik perjanjian lama, perjanjian baru. Demikian juga wahyu khusus yang secara bayang-bayang itu kalau di PL masih gambaran ya. Tapi yang digenapinya di dalam perjanjian baru. Jadi kayak penyembelihan anak domba itu adalah tipologi daripada Kristus. Nanti digenapinya waktu Yesus datang. Jadi Yesus mati di kayu salib. Jadi perjanjian lama itu masih bayang-bayangnya. Pengenapannya di dalam perjanjian baru. Itu sebabnya kalau kita sudah percaya Yesus, kemudian kita melakukan penyembelihan domba seperti upacara orang agama sebelah, ya saudara menghina penebusan Yesus di kayu salib. Dan di Surabaya itu ada gereja yang melakukan gitu, menyumbang kambing, sapi. Saya nggak tahu pendetanya pengertian teologinya gimana kok bisa mengizinkan itu. Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan upacara atau ritual pada saat Yesusnya datang itu semuanya minggir. Yang masih berlaku kekal itu adalah moral law-nya. Jadi Taurat itu kan ada dua ya. Ada ceremonial law, hukum upacara, dan moral law. Yang berlaku kekal itu masih moral law. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini. Itu masih berlaku tetap. Tapi kalau yang hukuman yang seremonial law, seperti sunat, pembasuhan, penyembelihan, itu sudah harus minggir. Saudara mempercayai Yesus ya sudah menyingkirkan segala bentuk upacara-upacara seperti itu. Ya silakan Bu Yeni kayaknya mau bertanya.
Ya, atau Pak Max? Pak Max masih bingung mungkin. Bu Ayu? Pak Denny, silakan. Atau mau Terkait dengan datang, filsafat perjanjian lama itu perbedaannya apa dengan perjanjian baru? perjanjian lama itu kan sebelum Mesiasnya datang ya. Semua upacara-upacara di dalam perjanjian lama itu mengacu pada tipologinya Mesias. Jadi itu kan untuk mengatur supaya bangsa Israel itu tetap murni, karena Mesiasnya datang kan dinubuatkan datang dari bangsa Israel. Nah, kalau bangsa Israelnya kawin campur, nanti kan sudah tidak murni lagi. Nah, untuk menjaga kemurniannya secara teologisnya itu dijaga dengan hukum-hukum itu melalui sunat. Jadi pada saat dia berzina, dia ingat, oh aku disunat, aku harus menjaga kemurnianku. Kemudian pada saat dia mau makan yang tidak haram, dia ingat, loh, aku tidak boleh makanan yang haram. Nah, itu untuk menjaga kemurnian supaya bangsa Israel tetap murni. Jadi pada waktu Mesiasnya yang benar-benar itu sudah datang, maka hukum-hukum itu harus minggir. Karena Mesias adalah sumber hukumnya. Sumber hukum Taurat itu. Ya, itu sebabnya orang-orang ahli Taurat dan Farisi marah ya terhadap dia. Karena dia mensetarakan dirinya dengan Tuhan. Nah, dia sendiri benar mengatakan bahwa dialah pemilik hari Sabat itu. Pemilik hukum Taurat itu dia. Pada saat dia datang, maka hukum-hukum upacara itu harus minggir. Tapi yang berkaitan dengan moral law-nya tetap. Nah, itu tentang ini ya, filsafatnya yang Mas tadi bilang itu adalah tentang filsafat kinerja masa-masa itu ya. Tapi ada pertanyaan gini, Pastor, apakah di perjanjian lama itu filsafat untuk gambaran akan kedatangan Yesus? Ya, betul. Jadi perjanjian lama itu bayang-bayangnya Kristus ya. Jadi pada saat kalau Yesusnya sudah datang, Mesiasnya sudah datang, maka hukum-hukum yang seremonial itu harus minggir. Berarti perjanjian lama itu benar ya. Jadi gambaran yang akan datangnya Mesias yang akan. Iya, betul. Tujuan ini masalah dari kejadian itu kan dari penciptaan sampai bla 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 kan sebanyak para nabi itu ya, kita ada 30 lebih sekian nabi kan, tapi itu banyak yang ada kekosongan gitu kan, pastor kan zaman-zaman itu kan zaman dahulu itu kan maksudnya sebelum Nabi Nuh itu kan, zaman-zaman Adam dan Hawa gitu. Jadi zaman Adam dan Hawa itu kan filsafatnya zaman Adam dan Hawa yang pada ke Nabi Nuh itu tadi, maksudku gini, yang penciptaan itu kan zaman Adam dan Hawa. Dari zaman Adam dan Hawa sampai ke Nabi Nuh itu filsafat Tuhan itu maksudnya filsafat itu gimana gitu? Sama seperti zaman Nuh. Zaman Nuh itu juga tipologi daripada Mesias. Nuh itu juga tipologi Mesias. Siapa yang tidak masuk, kurang 15 menit. Siapa yang tidak masuk ke dalam bahtera, dia akan binasa. Nah, itu tipologi daripada Kristus. Siapa yang tidak percaya kepada Yesus, maka dia akan binasa. Oke, sampai ke zaman Nabi Nuh itu tadi akan binasa di luar kata Nabi Nuh kan. Terus itu udah sampainya filsafatnya Tuhan, apakah berhenti itu sambung lagi setelah keselamatan Nabi Nuh mempunyai masalah gitu ya? Ya, kalau Ini udah jelas dong dari Adam dan Hawa
sifatnya dari Tuhan tadi, tujuan Tuhan dari Adam dan Hawa sudah tertanam ke Nabi Nuh. Jadi dari Nabi Nuh kan yang saya bertanya lagi, apakah dari Nabi Nuh filsafatnya Tuhan itu tadi terhentinya sampai kelahiran Yesus gitu ya? Tidak, terus kasih setia Tuhan itu terus menerus ya, progresif ya. Sama seperti setelah banjir dari Nuh itu kan diberikan tanda pelangi ya. Itu adalah Tuhan menjanjikan keselamatan nanti melalui Yesus. Jadi ada pengharapan di dalam Yesus. Tuh. Oke, Bu Ayu kayaknya mau tanya, kurang 15 menit ini. Silakan. Ya, mungkin ya dari saya sedikit ya Pak tentang filsafat juga ya. Selain hal ini, selain apanya tujuan utama filsafat itu selain tentang pemahaman dan mengembangkan pengetahuan kita di dalam Kristus sesuai di dalam Kolose 2 ayat 3 yang berkata, sebab dia di dalam dialah tumbuh segala kata hikmat dan pengetahuan. Jadi pertanyaan saya itu apakah orang yang contohnya yang membuat khotbah, yang membuat rema, renungan, yang memakai ilustrasi dan apalagi itu motivasi dan ada lagi satu apa namanya perumpamaan, apakah itu termasuk filsafat atau berbeda Pak? Itu aja. Ya, filsafat itu macam-macam ya. Kalau filsafat dunia, dia pasti memakai hikmat dunia. Tapi yang kita pelajari ini filsafat teologi yang memakai pengertian untuk mengenal Allah melalui firman-Nya. Jadi berbeda dengan filsafat dunia. Makanya kita menyadarkan segala sesuatu itu dengan firman Tuhan. Jadi kita bisa menguji filsafat dunia itu dari firman Tuhan. Jadi filsafat yang kita pelajari itu terlebih dahulu adalah mempelajari firman Tuhan. Jadi berbeda ya dengan filsafat dunia. Kalau filsafat dunia kan berpusat pada diri sendiri. Termasuk orang-orang psikologi kan berpusat pada antroposentris. Tapi kita mempelajari teologi filsafat, teologi itu mengenal Allah dengan baik. Jadi kita berusaha untuk mengenal Allah baik itu perjanjian lama, perjanjian baru melalui firman-Nya. Sehingga kita bisa mengenal kasih Allah, mengenal kedaulatan Allah, mengenal hukuman-hukumannya seperti itu untuk menjawab filsafat dunia yang berpusat pada dirinya, bahwa berpusat pada dirinya sendiri itu akan binasa. Karena kita tidak maha kuasa dan maha tahu. Tapi kalau kita meletakkan diri kita berpusat pada Tuhan, teosentris ataupun kristosentris, itu kita nggak akan mudah goyah. Jadi segala sesuatunya itu berpusat kepada kebangkitan dan kematian Iya, dari dia, oleh dia, dan pada dia. manusia. Karena kalau misalnya ada sedikit aja unsurnya dari aku, dari dia, oleh aku, nah itu pasti kekristenan yang palsu. Atau dari dia, oleh dia, untuk aku, ada akunya aja itu pasti palsu. Kekristenan imitasi. Saya lebih memilih kekristenan yang imitasi, KW, seperti itu, yang kelihatannya aja asli. Tapi kalau yang asli itu dari dia, oleh dia, oleh dia. Kalau kita bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu pun dari dia. Bukan karena kehebatan kita, karena kita mau percaya. Semua dari dia. Baik kemauan maupun kemampuan. To will and to do, itu Roh Kudus yang memberikan melalui firman-Nya. Karena selama saya bertumbuh, selama saya bertobat dari 2015, 16, 17 masih sangat susah sekali. Saya sering mendengar para hamba Tuhan itu selalu bilang perumpamaan, ilustrasi, Ya itulah bahayanya ajaran yang di dalam sejauh ini dalam pelayanan saya dalam saya jarang sekali mendengar para hamba Tuhan itu membawa tentang menceritakan tentang filsafat. Nah, sekarang kalau kita pelajari itu sangat bersyukur sekali di mana yang sebenarnya tujuan utama filsafat itu yang perlu kita gali dengan benar sesuai dengan hakikat itu yang saya mau pelajari.
Ya, karena Alkitab atau firman Tuhan itu kan satu-satunya alat penguji ya. Untuk menguji pengajaran, kesaksian, kemudian nubuatan-nubuatan. Bahayanya orang yang mengajar dengan misalnya memberikan ilustrasi itu sangat bahaya. Ada lagi satu. Lebih baik, ya lebih baik saudara mendasarkan pengajaran saudara berdasarkan firman Tuhan. Saudara nggak akan mudah tergoyahkan kalau gitu. Tapi kalau memakai teologi spekulasi, kira-kira begini, kira-kira begitu, maka saudara akan goyah. Maaf Pastor Richard, Ya. menanyakan tentang perumpamaan. Memang perumpamaan itu ada yang dikatakan Tuhan Yesus itu yang memang perumpamaan itu juga mengandung filsafat. Perumpamaan Pastor. Perumpamaan yang seperti Perumpamaan yang begini Bu, ya. Perumpamaan yang ada di dalam firman Tuhan, itu firman Tuhan. Berbeda dengan perumpamaan yang dari dunia, yang dari manusia siapapun. Nah, itu yang harus dipisahkan ya. Kalau kita memakai perumpamaan yang dari Yesus, dari firman itu atau yang ada di dalam Alkitab, tidak masalah. Tapi kalau perumpamaan dari pengertian dia sendirinya itu yang berbahaya. Kita bisa terjebak. yang betul-betul pada itu yang maksud aku. Iya, betul Bu. Itu tadi ada filsafat gitu kan. Ya, tetapi perumpamaan yang dikatakan dari kita di perumpamaan aku yang mengadengkan sesuatu itu. Iya. Iya. Itu yang kurang-kurang. Ya, betul sekali. Betul sekali yang seperti itu, Bu. Wah, menarik sekali ya malam ini kita diskusinya ya. Dapat banyak. Luar biasa. Kurang berapa menit waktunya? Ya, Pastor ya. Boleh, silakan. Memang ada, tetapi takdiran itu juga harus kita kaji yang sesuai tuntunan kudus ya. Aku nggak menguruin ya Pastor ya, begitu ya. Ya, Roh Kudus selalu mengarahkan kepada firman-Nya. Karena firman kita kan sudah genap ya. Jadi ujiannya pada firman Tuhan. Jadi harus selaras dengan firman Tuhan, seperti yang firman Tuhan gambarkan, tidak kontradiksi atau bertabrakan dengan firman Tuhan. Nah, itu bisa kita percaya. Tapi kalau kontradiksi, kemudian tidak selaras, tidak seperti yang Alkitab gambarkan, ya jangan dipercaya seperti itu. Hanya yang sesuai dengan firman Tuhan saja yang kita percaya. Kurang berapa menit, Bu Ayu? Oh, masih cukup kita untuk doa. Pak Max mungkin ada yang disimpan Pak, masih ada 7 menit Pak, silakan. Atau Bu Yeni silakan. Kita sharing pengertian aja, pengenalan. Kalau saya nggak bisa jawab ya saya minta waktu untuk belajar lagi. Atau Pak Denny silakan. Oke, kalau nggak ada, kita mengucap syukur pada Tuhan, kita berdoa. Nggak ada lagi? Baik, mari kita berdoa mengucap syukur. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur pada malam hari ini boleh menyelesaikan kelas ini. Kami mohon Roh Kudus terus memberikan pengertian kepada kami untuk pengenalan kepada Juru Selamat dan melayani karena cinta Tuhan. Bapa, berikanlah kami roh-Mu, roh yang berkobar-kobar, roh yang bersukacita untuk mengenal kebenaran, untuk melayani Tuhan, bahkan untuk menjangkau orang lain. Dan kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, dan juga untuk saudara kami yang tidak bisa hadir pada malam hari ini. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, kiranya terus menyertai kami di masa-masa sukar kami. Dan biarlah kami menjalani hidup ini selaras dengan firman-Mu. Dan kami boleh diubahkan sedemikian rupa menjadi pribadi yang sama sekali baru, yang penuh sukacita Engkau pakai sebagai alat bagi kemuliaan-Mu sendiri. Bapa, berkatilah seluruh pekerjaan kami, usaha kami, bahkan anak-anak kami,
orang-orang yang kami kasih, seluruh keluarga kami serahkan ke dalam tangan pemeliharaan dan perlindungan-Mu. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai dari malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih Bu Tini, Bu Pak Max, Pak Teni, Bu Yani, Bu Ayu. Tuhan berkati. Shalom.